gara-gara dirimu. Sebelum Eliana mengikuti mobil yang bawa Edwin dan Elvin, Eliana ditarik paksa oleh anak buah Morgan menjauh dari rumah. Eliana dilemparkan ke sisi jalan yang cukup jauh dan ditinggalkan di sana, namun Eliana tidak menyerah. Dia kembali berlari menuju rumah Morgan karena dia harus mendapatkan kedua putranya. Tanpa sengaja, Eliana melihat Edwin dan Elvin yang seperti tertidur dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Eliana segera bersembunyi dan mengira mobil yang pergi dari rumah Morgan yang akan membawa kedua putranya pergi. Oleh sebab itu, Eliana menghentikan sebuah taksi yang kebetulan lewat di daerah itu dan mengejar. Dia harus tahu kemana Morgan membawa pergi kedua putranya, karena dia tahu dia tidak akan bisa menemukan keberadaan mereka lagi jika dia kehilangan jejaknya. Tapi siapa yang menduga mobil itu pergi ke hutan yang sepi? Rasa curiga memenuhi hati karena dia yakin Morgan tidak mungkin membawa kedua putranya ke tempat seperti itu. Eliana turun agak jauh agar tidak ketahuan. Dia bahkan merelakan anting-antingnya karena tidak memiliki uang untuk membayar ongkos taksi. Akibat diusir tanpa membawa apapun, Eliana masuk ke dalam hutan dan bersembunyi. Dia pun mengabaikan kedua kakinya yang belum benar-benar pulih. Sebuah bangunan tua yang sepi, di mana Edwin dan Elvin dibawa menuju bangunan itu oleh pelayan baru Morgan. Sungguh, dia tak mengerti kenapa Leona membawa Elvin dan Edwin ke tempat seperti itu, karena tidak mungkin Morgan yang memerintahkan dirinya. Rasa curiga semakin dirasakan. Eliana menghampiri bangunan itu dengan mengendap. Oleh sebab itulah, tidak ada yang tahu kedatangannya meskipun tempat itu dijaga ketat oleh penjahat yang dibayar oleh Camilla. Mereka berada di sekitar bangunan namun di bagian depan. Oleh sebab itu, Eliana mengendap di bagian belakang sambil mencari keberadaan kedua putranya. Saat terdengar suara teriakan Edwin dan Elvin, Eliana pun bergegas menghampiri ruangan di mana terdengar suara teriakan kedua putranya. Dia bersembunyi di balik jendela dan mendengar apa yang diucapkan oleh Leona yang tak lain dan tak bukan adalah Camilla. Tentu saja, hal itu sangat mengejutkan karena dia tidak menduga jika pelayan itu adalah mantan kekasih Morgan yang sedang menyamar. Semua percakapan Camilla dan niat jahatnya terdengar oleh Eliana. Sebab itu dia mengambil jalan dekat dengan menerobos masuk melalui jendela untuk mencegah Camilla menembak kedua putranya. Sebuah senjata api sudah mengarah ke Eliana. Senjata api yang masih tangan Camilla pun masih mengarah ke arah Edwin dan Elvin yang sedang menangis dan memanggil ibu mereka. Seringal licik menghiasi wajah Camilla. Sungguh bagus. Tidak perlu bersusah payah mendapatkan wanita itu karena dia sendiri yang datang mengantar nyawa, dan sekarang dia bisa membunuh mereka sekaligus. Sungguh sebuah keuntungan baginya. Well, sungguh kejutan yang tidak terduga, cibir Camilla. Lepaskan mereka, Camilla. Mereka hanya anak-anak saja. Sungguh tidak manusiawi bawa mereka ke tempat ini dan menakuti mereka dengan senjata api tanganmu itu, ucap Eliana. Diam, aku melakukan ini karena aku benci mereka dan aku juga benci denganmu. Camilla menatap Eliana dengan tatapan penuh kebencian. Ya, hubungannya dengan Morgan jadi hancur semenjak wanita itu datang. Kedua putra Morgan memang nakal karena Morgan sudah sering mengatakan hal itu padanya. Tapi karena wanita itu juga yang membuatnya kesulitan untuk mendapatkan simpati kedua anak nakal itu. Tapi sekarang dia tidak perlu melakukan hal itu lagi, karena hari ini juga dia akan membunuh mereka bertiga sekaligus. Apa masalahmu padaku? Kita tidak saling mengenal, bahkan ini pertama kali kita bicara. Sungguh Eliana takut, apalagi melihat senjata api yang tangan Camilla dan senjata api laras panjang yang sedang mengarah ke arahnya saat ini. Tapi dia harus mencari cara agar dia bisa membawa kedua putranya pergi dari tempat itu tanpa terluka sedikit pun. Jangan sok suci dan pura-pura tidak tahu, teriak Camilla marah. Gara-gara kedatanganmu, hubunganku dan Morgan jadi kacau. Seandainya kau tidak di sana,
Di antara kami, aku sudah pasti mendapatkan Morgan dan menyingkirkan kedua anak nakal ini. Jadi semua gara-gara kamu. Camilla kembali berteriak dengan emosi yang memuncak. Semua gara-gara wanita itu yang masuk kemudian dan menghancurkan segalanya. Butuh 2 tahun baginya untuk mendapatkan hati Morgan, tapi tidak bagi Eliana. Dia mengambil perhatian P itu dalam sekejap mata, sehingga Morgan bisa mencampakkan dirinya dengan mudah dan dia yakin Morgan sedang dilema akan wanita itu saat itu, namun dia akan membuat sebuah konspirasi setelah membunuh mereka. Dia akan membuat seolah-olah Eliana telah membunuh Edwin dan Elvin, lalu Eliana melakukan bunuh diri setelah melakukan aksi kejinya. Namun sayang, semua sudah diketahui oleh Morgan. Kau tidak bisa menyalahkan aku akan masalah itu. Apa aku yang minta Morgan mencampakkan dirimu? Kami berdua bahkan tidak memiliki hubungan spesial sampai sekarang. Jadi salahkan dirimu sendiri yang tidak bisa mengambil hati kedua putranya. Diam kau, diam! Teriaknya sambil menembakkan pistolnya ke atas. Edwin dan Elvin berteriak karena takut. Tangisan mereka pun tak henti terdengar. Eliana tidak tega dengan keadaan mereka. Lebih baik dia bicara baik-baik dengan Camilla yang sudah emosi. Tolong, lepaskan kami Camilla. Aku berjanji padamu, tidak akan muncul lagi di hadapanmu. Aku akan bawa kedua putra aku pergi yang jauh, sehingga Morgan tidak bisa menemukan kami. Aku tidak akan bawa mereka kembali ke kami lagi, untuk selamanya. Kau boleh milikinya, dia milikmu mulai sekarang. Oleh sebab itu, lepaskan kami. Biarkan kami pergi dari sini. Eliana berbicara selembut mungkin agar Camilla bermurah hati. Tidak perlu membujuk. Aku tidak mempan kau bujuk. Sekarang saatnya. Aku tidak mau berbasa-basi lagi dengan kalian. Camilla kembali mengarahkan pistolnya ke arah Elvin. Jangan lakukan, teriak Eliana sambil memberontak. Camilla tidak peduli. Dia harus cepat sebelum Morgan datang. Dia tahu pria itu pasti sudah menyadari kedua putranya yang tidak ada. Pelatuk pistol sudah akan ditekan, namun tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dari luar. Camilla terkejut, begitu juga dengan penjahat yang sedang menggenggam Eliana. Camilla pun tidak jadi menembak. Dia lari ke arah pintu untuk mengintip. Para penjahat yang berjaga di luar sana sedang mendapatkan serangan. Dia tahu siapa yang melakukannya. Camilla memutar langkah dan menghampiri si kembar dengan cepat. Dia sudah membuang banyak waktu karena terlalu lama berbasa-basi dengan Eliana. Sekarang, dia tidak boleh menunda, membunuh mereka lalu pergi. Eliana yang dipegangi pun mencari kesempatan. Eliana menginjak kaki penjahat itu dan menggigit tangannya ketika penjahat itu lengah. Teriakan penjahat itu terdengar. Pegangan pun terlepas sehingga Eliana dapat melepaskan diri dan berlari ke arah Edwin dan Elvin. Bommy! Edwin dan Elvin berteriak. Camilla yang melihat itu sangat murka dan segera menembakkan senjata apinya ke arah Edwin. Suara letusan senjata api terdengar. Morgan yang memang sudah berada di luar untuk melumpuhkan para penjahat itu terkejut. Setelah letusan senjata api, disusul dengan teriakan kedua putranya. Edwin, Elvin, Morgan berteriak marah dan menerobos melewati para penjahat yang sedang bersembunyi sambil menembaki mereka semua. 104 meminta maaf. Suara tangisan Edwin dan Elvin terdengar nyaring saat Morgan masih melumpuhkan musuh di luar sana. Dia tahu ada yang tidak beres. Perasaannya tidak nyaman. Tadinya dia belum tahu jika Eliana berada di sana. Dia justru mengira Eliana sudah pergi setelah diusir oleh anak buahnya. Tapi mendengar suara teriakan Edwin dan Elvin yang tak henti memanggil ibu mereka, Morgan tahu Eliana di tempat itu. Bagaimana bisa Eliana berada di tempat itu? Dia tidak tahu. Morgan takut kedua putranya terluka. Entah apa motif pelayan barunya melakukan itu. Mungkin mau meminta tebusan atau apa. Dia tidak akan membiarkan Leona lepas. Saat itu Morgan belum tahu jika Leona adalah mantan kekasihnya yang sangat terobsesi dengannya. Tapi sebentar lagi dia akan tahu. Suara tangisan Edwin dan Elvin semakin nyaring terdengar, sehingga dia pun semakin tidak sabar menghabisi musuh yang ada. Morgan dan para anak buahnya terus maju.
Siapapun yang terlihat dibunuh tanpa ragu. Para penjahat yang mendapat bayaran tidak terlalu tinggi lebih memilih melarikan diri sebagian setelah melihat rekan mereka mati tertembak. Namun sebagian mereka masih berusaha bertahan menembaki Morgan dari tempat tersembunyi. Bangunan yang sudah tua dan tidak terlalu besar sudah hampir hancur akibat timah panas. Itu hanya rumah tua yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Morgan yang benar-benar tidak sabar berlari menuju ruangan di mana tangisan Edwin dan Elvin masih terdengar. Beberapa anak buahnya mengikuti Morgan, sedangkan yang lain mengejar para penjahat yang lari untuk menyelamatkan diri mereka. Lagi pula mereka tak dibayar untuk hal seperti itu, jadi mereka mulai mundur setelah jumlah mereka tinggal sedikit. Morgan menerobos masuk setelah menendang pintu. Edwin dan Elvin melihat ke arahnya. Morgan terkejut dan segera berlari mendekati kedua putranya yang memeluk Elyana yang berbaring di atas lantai. Agar kedua putranya tidak terluka, Elyana yang menahan peluru dari pistol yang ditembakkan oleh Camilla. Dia akan melakukan apapun agar kedua putranya tidak terluka, bahkan mengorbankan nyawanya sekalipun. Apa yang terjadi? Morgan melepaskan jas yang digunakan untuk menahan darah dari luka tembak yang terdapat di dada Elyana. Daddy jahat, semua gara-gara Daddy, teriak Edwin. Anak itu menatap ayahnya dengan tatapan penuh kebencian. Begitu juga dengan adiknya. Aku benci dengan Daddy, teriak Elvin pula. Kedua tangan kecil mereka sudah berlumuran darah. Tentunya itu darah ibu mereka. Jangan menangis, ini hanya luka ringan. Elyana berusaha menghibur kedua putranya. Tapi darah Mommy sangat banyak, ucap Edwin. Mommy jangan mati, aku tidak mau Mommy mati, teriak Elvin sambil menangis. Bana, pelayan kurang ajar itu, tanya Morgan dengan kemarahan memenuhi hatinya. Rasa bersalah juga dirasakan. Jika dia tidak keras kepala, maka kejadian itu tidak akan terjadi. Penyihir jahat itu sudah melarikan diri dengan penjahat yang bersama dengannya, teriak Edwin. Penyihir jahat? Camilla, semua gara-gara Daddy. Mama tidak mungkin mencuri. Penyihir itu yang jahat. Elvin mengusap air matanya yang tak berhenti mengalir. Segera bawa dia ke rumah sakit dan yang lain. Ikut denganku. Edwin dan Elvin ikut dengan Daddy, ucap Morgan seraya beranjak. Tidak, jangan pisahkan aku dengan mereka, pinta Elyana dengan lemah karena dia sudah kehilangan banyak darah. Bodoh. Morgan kembali berjongkok dan memegangi tangan Elyana. Aku minta maaf Elyana, aku terlalu egois sehingga tidak mau mendengarkan perkataanmu. Maafkan aku sungguh menyesali perbuatanku. Aku berjanji tidak akan memisahkan kau dan mereka. Keadaanmu akan semakin buruk jika tidak segera tangani. Jadi mereka akan membawamu ke rumah sakit. Edwin dan Elvin ikut denganku karena tidak yang menjaga mereka. Aku tidak akan tenang meninggalkan mereka. Jadi lebih baik mereka ikut denganku. Aku akan bawa mereka menemui dirimu setelah aku selesai dengan Camilla, ucap Morgan. Apakah tidak akan memisahkan aku dengan mereka? Apakah tidak akan menyembunyikan mereka dariku? Tanya Elyana karena takut. Saat dia di rumah sakit, Morgan justru membawa Edwin dan Elvin pergi, sehingga dia tidak bisa bertemu lagi dengan mereka. Tidak, aku berjanji tidak akan melakukannya. Elyana memandangi kedua putranya yang masih menangis. Jika setelah ini dia tidak bisa bertemu dengan Edwin dan Elvin lagi, maka dia lebih memilih mati saat itu juga. Aku ingin bersama dengan Mommy, rengit Elvin. Aku tidak mau ikut dengan Daddy yang jahat, teriak Elvin. Boy, Mommy harus segera diobati, ucap ayah mereka. Tapi Daddy pasti bawakan pada Mommy lagi bukan? Edwin dan Elvin melihat ibu mereka yang kesakitan. Tentu, tapi kalau kalian menahan terlalu lama, maka keadaan Mommy akan semakin memburuk. Baiklah, Mommy harus baik-baik saja. Kami menyayangi Mommy. Edwin dan Elvin meluk dan mencium ibu mereka sebelum ibu mereka dibawa pergi. Mommy juga menyayangi kalian. Jangan lupa mencari Mommy, pinta Elyana. Bawa segera.
perintah Morgan. Seorang anak buahnya membawa Eliana pergi, walau berat karena takut tidak bisa bertemu dengan kedua putranya. Tapi mau tidak mau, dia harus percaya pada Morgan. Setelah Eliana dibawa pergi, Edwin dan Elvin memukuli ayah mereka karena mereka masih marah. Tidak saja marah, mereka juga kecewa pada ayah mereka yang bersikap kasar pada ibu mereka yang telah mengurung mereka di dalam kamar. "Daddy jahat, aku benci Daddy," teriak Edwin. "Setelah besar, aku akan membenci Daddy yang sudah tua dalam kamar," teriak Elvin. Perkataan itu terlontar, tentu akibat rasa kecewa yang teramat dalam. "Aku tidak akan peduli dengan Daddy, seperti Daddy tidak peduli pada kami," Edwin kembali berteriak. "Baiklah, Daddy yang salah. Maafkan Daddy telah memperlakukan kalian dengan begitu buruk. Daddy selalu seperti ini, tidak pernah peduli dengan kami." Edwin dan Elvin kembali menangis. Mereka pun masih memukul ayah mereka tiada henti. "Stop, bukankah Daddy sudah minta maaf? Daddy menyesal telah memperlakukan kalian seperti ini. Jadi maafkan kesalahan Daddy yang telah dilakukan." Morgan berjongkok untuk meluk kedua putranya. "Daddy yang salah, maafkan Daddy," pintanya lagi. "Daddy harus minta maaf pada Mommy, bukan pada kami saja." "Akan dilakukan, tapi nanti. Sekarang, katakan pada Daddy, kemana penyihir itu dan bantu Daddy menemukannya. Kalian membantu bukan? Kali ini, Daddy tidak boleh memurah hati pada penyihir itu." "Benar, Daddy harus menang penyihir itu sampai ke dalam gunung berapi," teriak Elvin. "Setelah ketemu, mari kita tendang bersama." Morgan mengajak kedua putranya keluar dari ruangan itu. Beruntungnya dia telah menyimpan alat pelacak di setiap baju yang putranya gunakan. Jika tidak ada alat itu, maka dia tidak bisa menemukan mereka dengan cepat. Jika dia terlambat sedikit saja, maka Eliana akan kehabisan darah, dan jika sampai itu terjadi, kedua putranya benar-benar akan benci dirinya sampai mati. Camilla yang melarikan diri setelah menembak berlari tanpa tujuan arah. Celaka, dia harus menyelamatkan diri sekarang. Semoga saja Eliana mati. Itu sudah cukup, tapi sekarang dia tidak bisa kembali pada Morgan lagi. Bodoh, seharusnya dia menembaki mereka semua, tapi dia terlalu takut sehingga dia langsung lari. Sekarang dia harus lari secepat mungkin agar dia bisa melarikan diri dari Morgan. Dia tidak boleh berhenti. Dia harus berlari tanpa berhenti karena dia tahu Morgan pasti sedang mencarinya saat ini. Dan memang itulah yang terjadi, karena saat itu Morgan bekerja sama dengan kedua putranya untuk mencari keberadaan Camilla yang berlari ke arah hutan.